bergantung linear, kalau nggak salah saya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan basis. Jadi pada vektor itu kita kenal istilah yang namanya basis. Jadi di sini jika V-nya adalah ruang vektor dan S-nya adalah himpunan. Jadi kalau dia pakai kurung kurawal ini, dia merupakan himpunan yang berisikan V1 sampai Vn. Dia adalah himpunan vektor-vektor di ruang vektor V, maka S dinamakan basis untuk V jika yang pertama S-nya itu harus bebas linear dan S-nya itu membangun V. Nah, jika S-nya itu himpunan dari vektor V1 sampai Vn, dia adalah basis untuk ruang vektor V, maka setiap vektor V di V dapat kita nyatakan sebagai kombinasi linear. Vektor V-nya akan sama dengan CV1 ditambah CV2 sampai seterusnya. Tepat dengan satu cara. Nah, contoh untuk vektor satuan standar, kalau vektor satuan standarnya sudah pasti I-nya adalah 100, J-nya 010, dan K-nya 001. Dia basis standar untuk di R3. Jadi sebelumnya kita sudah tunjukkan dia bahwasannya vektor satuan standar di R3 ini dia bebas linear dan membangun di R3. Jadi secara umum vektor satuan standar yang E-nya itu E1, E2, dan En-nya itu berada di Rn, dia merupakan juga adalah basis standar untuk Rn. Nah, kita lihat ada contoh, perlihatkan bahwa V1-nya di sini adalah 1, 2, 1, V2-nya adalah 290, dan V3-nya adalah 3, 3, 4. Dia merupakan basis untuk R3. Jadi harus kita tunjukkan bahwa V1, V2, dan V3-nya bebas linear. Kalau kita mau menunjukkan bebas linear, berarti kita buatkan dia kombinasi linearnya harus homogen. Jadi kita sama dengankan di sini dia dengan sama dengan 0. Jadi harus kita tunjukkan SPL tersebut memiliki solusi yang trivial. Kalau solusi yang trivial berarti K1, K2, dan K3-nya harus sama dengan 0. Yang B, harus kita tunjukkan bahwa V1, V2, dan V3-nya membangun R3. Jadi kita misalkan vektor sembarangnya, vektor W-nya adalah W1, W2, W3 di R3. Jadi dapat kita nyatakan bahwa W-nya itu sendiri adalah K1, V1 ditambah K2, V2 ditambah K3, V3. Sehingga diperoleh SPL-nya itu kalau yang tadi sama dengan 0, kalau yang ini sama dengan W1, W2, dan W3. Kita tunjukkan SPL ini dapat dipecahkan, maksudnya dia mempunyai solusi. Jadi kalau kita ingin menunjukkan bahwa matriks A-nya itu mempunyai inverse, jadi determinan A-nya itu kita dapatkan tidak sama dengan 0, di sini didapatkan determinan A-nya -1. Setelah itu, maka matriks A-nya mempunyai balikan. Jadi, oleh karena itu, SPL homogennya memiliki solusi trivial, dan SPL-nya dapat dipecahkan, jadi V1, V2, dan V3-nya adalah basis untuk di R3. Nah, contoh basis lainnya itu ada S di sini, dia merupakan himpunan 1X, X kuadrat sampai X pangkat N. Dia adalah basis untuk ruang vektor polinom Pn. Atau juga ada juga contohnya M1-nya, dia matriks 2 kali 2, M1-nya 1000, M2-nya itu 0100,
M3-nya adalah 0010 dan M4-nya 0001. Dia juga merupakan basis untuk ruang vektor matriks 2 kali 2. Nah, setelah basis, kita kenal dengan istilah dimensi. Jadi, dimensi ruang vektor V yang berhingga dinyatakan dengan dim V adalah banyaknya vektor di dalam basis. Jadi contohnya di sini kalau dimensi dari R2 berarti sama dengan 2 sebab basis standarnya memiliki 2 vektor. Dim dari R3 sama dengan 3 sebab basis standarnya memiliki 3 vektor, I, J, dan K. Dimensi dari Rn sama dengan N sebab basis standarnya memiliki N vektor. Dimensi dari Pn itu sama dengan N tambah 1, sebab basis standarnya memiliki N tambah 1 vektor. Dan dimensi M. M dari M kali N itu sama dengan Mn, sebab basis standarnya memiliki Mn vektor. Nah, berikutnya contoh tentukan basis dan dimensi dari ruang solusi SPL homogen berikut. Jadi di sini ada 2x1 ditambah 2x2 dikurang x3 ditambah x5 sama dengan 0. Berikutnya min x1 dikurang x2 ditambah 2x3 dikurang 3x4 tambah x5 sama dengan 0. Persamaan ketiganya ada x1 ditambah x2 dikurang 2x3 dikurang x5 sama dengan 0. Dan persamaan keempatnya x3 ditambah x4 ditambah x5 sama dengan 0. Jadi jika SPL tersebut kita selesaikan dengan metode eliminasi Gauss, maka dihasilkan solusinya adalah x1-nya sama dengan min S dikurang T, x2-nya sama dengan S, x3-nya sama dengan min T, x4-nya sama dengan 0, dan x5-nya sama dengan T. Jadi solusi SPL dalam bentuk vektornya, kita buatkan dia dalam bentuk matrik kolom. Ada X1 sampai X5. Kita pisahkan antara parameter S dan parameter T. Jadi dari yang kita dapat solusinya seperti ini, kita pisahkan yang mana yang ada S, yang mana yang ada T-nya. Jadi, solusi SPL-nya dapat kita nyatakan sebagai X-nya itu sama dengan S dikali V1 ditambah T kali V2. Nah, yang menjadi V1 dan V2 itu ini dia. Ini V1, yang ini sebagai V2. Nah, V1-nya sama dengan min 1, 1, 0, 0, 0. Kalau tadi dia dibuatkan dalam bentuk vektor kolom, ini dia diganti dalam bentuk vektor baris. Jadi solusi SPL tersebut membentuk ruang vektor V, jadi V-nya dibangun oleh V1 dan V2. Dapat kita tunjukkan bahwasanya V1 dan V2-nya bebas linier. Jadi basis untuk ruang vektor solusi SPL itu adalah V1 dan V2. Dan dimensi dari V-nya sama dengan 2. Karena isi dari V-nya tadi hanya ada V1 dan V2. Atau ini dia. Makanya dimensinya sama dengan 2. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Bentar ya.
Kan isi absen di sepadanya ya. Jadi jika diketahui, ini ada contoh, jika diketahui SPL-nya sebagai berikut, jadi ada 3 persamaan dan 5 variabel di sini. Di sini pertanyaannya tentukanlah basis dan dimensinya. Jadi yang pertama, kita cari dulu SPL-nya menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya itu adalah X3 ditambah 2X4 dikurang 2X5 sama dengan 0. X1 ditambah 2X2 dikurang 5X4 ditambah 7X5 sama dengan 0. Jadi dari sini kita dapatkan X3-nya sama dengan min 2X4 ditambah 2X5. Dan X1-nya itu sama dengan min 2X2 ditambah 5X4 dikurang 7X5. Solusinya di sini berarti kita dapatkan X1, X2, X3, X4, dan X5-nya itu sama dengan X2 dikali dengan min 2, 1, 0, 0, 0. Dapat ada di sini. Nih, untuk X1-nya kan min 2 kali X2 ditambah 5 kali X4 dikurang 7 kali X5. Berarti dia semuanya ada mengandung X2, X4, dan X5. Untuk X2-nya berarti dia sama dengan X2 juga. X3-nya berarti ada min 2X4, nih dia min 2X4, ditambah 2X5. X4-nya juga sama dengan X4. X5-nya kita dapatkan di sini sama dengan X5 di sini. Maka basis yang kita dapatkan adalah, ini ada 3 basisnya. Yang pertama itu min 2, 1, 0, 0, 0. Yang kedua 5, 0, min 2, 1, dan 0. Yang ketiganya min 7, 0, 2, 0, 1. Sedangkan dimensinya itu sama dengan 3. Karena basis yang kita peroleh itu ada 3 buah. Izin, Bu. Iya, Berarti ini V1, V2, V3 berarti ya, Bu? iya, kalau dipisahkan deh. Oke. Kasih, Bu. Oke. Ada vektor koordinat, ini cuman cukup diketahui saja. Jadi dari koordinat, misalnya dia dicerminkan atau pindah ke relatif pada basisnya, ya. Ini untuk mengubah basis, kita tidak pelajari, tapi cukup nanti kalian baca saja. Tentang basis dan dimensi, ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Terakhir saya ngasih tugas kapan ya deh? 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, Bu. Permasalahannya sudah masuk ruang vektor atau masih tentang vektor saja? Masih dalam vektor saja, Bu. Ruang vektor belum. Ruang vektor belum. Oh, berarti sudah saatnya ya. Kita selesaikan dulu permasalahan ruang vektor. Yang tadi kan berarti permasalahan ruang vektor yang harus kalian ketahui itu yang pertama tentang ruang vektor itu sendiri, membuktikan bahwasanya himpunan tersebut atau vektor tersebut merupakan ruang vektor atau tidak. Yang kedua, menentukan subruang dari ruang vektor. Yang kedua, sorry. Yang ketiga, menentukan kombinasi linier.
Setelah itu baru tentang bebas linier dan bergantung linier. Yang kelima itu tentang basis dan dimensi. Nah, yang keenam, ini yang terakhir di ruang vektor, yaitu tentang ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Jadi misalkan di sini kita punya A adalah matriks M kali N. Jadi matriks A kita itu matriks M kali N. Jadi kita dapat membentuk dari matriks A itu ada yang dinamakan vektor kolom, ada yang dinamakan vektor baris. Vektor baris itu adalah vektor yang dibentuk dari baris-baris matriks. Jadi yang dikatakan vektor baris itu nih dia. Apa saja vektor yang dibentuk dari barisnya itu dinamakan vektor baris. Sementara itu vektor kolom berarti vektor yang dibentuk oleh kolom-kolom matriks. Nah, yang dari kolomnya itu dinamakan vektor kolom. Itu beda antara vektor baris dan vektor kolom. Jadi ini contohnya ada vektor baris dan vektor kolom. Kalau vektor baris dia dibentuk dari baris-baris matriks. Kalau vektor kolom dia dibentuk dari kolom-kolom matriks. Nah, diberikan matriks A-nya sebagai berikut. Jadi matriks A itu adalah matriks yang berukuran 3 kali 4. Jadi vektor barisnya ada R1, R2, dan R3 yang diperoleh dari baris-baris matriksnya, dan vektor kolomnya ada C1, C2, C3, dan C4. Diperoleh vektor kolom itu dari kolom-kolom matriksnya. Coba dilihat ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Gimana? Belum, Bu. Gampang nih kalau ini? Mungkin dari vektor ini paling gampangnya kali ya. Betul, Bu. Betul kan? Yang cuma ngeliat aja kita udah tahu nih vektor barisnya apa, vektor kolomnya apa, tanpa perlu cari SPL, tanpa perlu cari kombinasi linier dan lain-lainnya. Dan tidak membingungkan juga, Bu. Iyalah, di orang tinggal lihat aja pun deh. Nah, di sini jika matriks A-nya itu adalah matriks M kali N, maka subruang dari Rn-nya yang dibangun oleh vektor-vektor baris A dinamakan ruang baris dari matriks A atau row space-nya. Yang kedua, subruang dari Rm yang dibangun oleh vektor-vektor kolom dari A dinamakan ruang kolom matriks A atau kolom space dari matriks A-nya. Yang ketiga, ruang solusi sistem persamaan linier homogen AX sama dengan 0 yang merupakan subruang dari Rn-nya dinamakan ruang nol atau null space dari matriks A. Nah, ini ada contoh, tentukan ruang nol untuk matriks A berikut. Kita punya matriks A ini matriks berukuran 3 kali 5. Jadi kita selesaikan dulu SPL homogen AX sama dengan nolnya. Kita peroleh dia dalam bentuk X1, X2, X3, X4, X5-nya sama dengan S dikali min 1, 1, 0, 0, 0. Ditambah T dikali min 1, 0, min 1, 0, 1. Atau kita bisa nyatakan vektor S itu sama dengan
S ditambah vektor V1 ditambah T kali vektor V2. Ini V1, V2-nya ini. Jadi ruang solusi yang dibentuk oleh V1 dan V2 disebut sebagai ruang nol. Ada teorema sebuah SPL AX sama dengan B disebut konsisten jika dan hanya jika B-nya adalah kombinasi linier dari vektor-vektor kolom matriks A. Dengan kata lain, B-nya berada di dalam ruang kolom matriks A. Jadi dari SPL kita contoh, ada contoh. Solusinya kita peroleh adalah X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan min 1, X3-nya sama dengan 3. Solusi ini dapat kita nyatakan sebagai 2 kita kali dengan min 1, 1, 2, dikurang dengan 3, 2, 1, ditambah 3 dikali 2, min 3, min 2. Itu sama dengan 1 min 9 min 3, atau sama dengan B. Jadi B-nya merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor kolom matriks A. Contoh ini tahu nggak dapatnya dari mana? Kalau ini sampai sini sih saya yakin bisa. Yang ini kenapa dia disebut kombinasi linier? Tahu? Rambutan. Hmm? Rambutan. Batuk tidak? Tidak. Tidak boleh. 3 saja oke. Bisa dapat kenapa dia merupakan B itu kombinasi linier dari vektor kolom matriks A? Gimana? Izin, Bu. Ya, Kayaknya butuh penjelasan, Bu. Maksudnya gimana, Bu? kombinasi linier itu kan kemarin kita sudah bahas, dia bisa kita buatkan dalam bentuk, kalau kita pakai vektor X1, X2, berarti dia X1, misalnya ditambah BX2, ditambah CX3, itu sama dengan, bukan B deh. Saya jadikan di sini Y. Nah, ini kan SPL-nya di sini AX sama dengan B. Setelah kita dapatkan solusinya, tadi kita dapatkan X1-nya 2, X2-nya min 1, dan X3-nya sama dengan 3. Ini dia 2, ini kan min 1, dan ini 3. Nah, yang di dalam ini adalah vektor kolomnya tadi. Ini ada min 1, 1, 2, 3, 2, 1, dan 2, min 3, min 2. Tadi B-nya kita punya adalah 1, min 9, dan min 3. Ini dia. Jadi sebenarnya yang ini, solusi ini hanya pernyataan baru yang kita kumpulkan dari hasil yang sudah kita dapatkan. Kita tahu ada vektor kolomnya berapa, kita tahu solusi X1, X2, X3-nya berapa, dan kita tahu B-nya berapa. Makanya dia bisa kita buatkan dalam bentuk kombinasi linier.
Begitu. Kurang lebih paham, Bu. Ya, jadi kayak penambahan, misalnya kita kayak gini loh, secara gampangnya itu. 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 1. Ini kan sama dengan 2 tambah 6, 8 tambah 1, 9. Nah, ini yang jadi A, ini yang menjadi X, vektor X, ini B, ini vektor X2, ini C, ini vektor X3. Dan ini yang jadi Y-nya. Kan kita bisa jabarkan 9 ini dia penjumlahan berapa kali berapa. Begitu. Paham, Bu. Oke. Ada basis untuk ruang baris, untuk ruang kolom, dan ruang nol. Jadi misalkan A-nya adalah matriks berukuran M kali N, jadi bagaimana menentukan basis untuk ruang baris, untuk ruang kolom, dan untuk ruang nolnya. Langkahnya, yang pertama kita lakukan reduksi baris pada A dengan menerapkan OBE sampai menghasilkan matriks epsilon baris A. Yang kedua, basis untuk ruang baris dari A adalah semua vektor baris yang mengandung satu utama pada matriks R-nya. Yang ketiga, basis untuk ruang kolom dari A adalah semua vektor kolom dari matriks A yang berkoresponden dengan vektor kolom matriks R yang mengandung satu utama. Jadi basis untuk ruang nol adalah vektor-vektor yang membangun ruang solusi SPL homogen AX sama dengan B. Nah, ada contoh di sini. Tentukan basis untuk ruang baris, basis untuk ruang kolom, dan basis untuk ruang nol dari matriks A-nya. Kita lakukan reduksi baris atau kita lakukan OBE dari matriks A, kita peroleh bentuk terakhirnya adalah ini dia. Yang satu utama itu ini. Ya. Jadi basis untuk ruang barisnya adalah semua baris R yang mengandung satu utama. Jadi yang mengandung satu utama itu ada 3, makanya basis ruang barisnya juga ada 3. Dan dimensi dari ruang barisnya itu sama dengan 3. Basis untuk ruang kolom adalah semua kolom dari matriks A yang berkoresponden dengan kolom matriks R yang mengandung satu utama. Jadi kita punya di sini A-nya itu, tadi kan bentuk A-nya itu ini tadi, sehingga berubah dia jadi bentuk seperti ini. Nah, jadinya di sini kita lihat yang mengandung satu utama kan ada ini, yang ini, dan ini. Berarti ruang basisnya kita ambil, kita samakan dengan yang matriks awal, karena dia berkoresponden dengan kolom matriks awalnya. Berarti basis untuk ruang kolomnya adalah 1, 2, 2, min 1. C2-nya adalah 4, 9, 9, min 4. Dan C3-nya 5, 8, 9, min 5. Dimensi ruang kolomnya juga sama dengan 3. Jadi di sini dimensi ruang baris dan
dia sama dengan dimensi ruang kolom. Beda antara basis di ruang kolom dengan basis di ruang baris. Kalau di ruang baris kan kita langsung saja mengambil baris yang memiliki satu utama. Tapi kalau basis ruang kolom, kita koresponden dulu dia dengan matriks A-nya. Kalau matriks satu utamanya terletak pada kolom pertama, berarti basis ruang kolomnya adalah yang di matriks A itu juga terletak pada kolom pertama. Seperti itu. Ada pertanyaan? Bu, Ya, ada kemungkinan nggak ya, Bu, kalau dimensi ruang baris itu tidak sama dengan dimensi ruang kolom, Bu? kan kalau satu utamanya sama, berarti kita dapatkan pasti sama dia, Cid. Baik, Bu. Satu utama itu kan kayak di baris itu kita pasti punyanya cuman kayak di matriks. Nggak mungkin kan baris pertama itu punya satu utama, kan nggak mungkin. Oh iya, iya. Paham, Bu. Kan nggak mungkin di sini juga ada satu utama, terus ini ada satu lagi. Iya, Berarti ini betul. kan bukan dianggap satu utama lagi, Cid. Gitu. Kasih ya, Oke. Bu. Oke. Izin, Bu. Ya, Operasi OBE-nya berarti sampai di Gauss aja ya, Bu? iya, nggak sampai Gauss-Jordan. Baik, Sampai kita dapatkan satu utamanya aja deh. Berarti kita perlu menjadikan nol yang di bawah nih aja. Yang atas ini terserah. baik, Bu. Kasih, Bu. Oke. Nah, untuk menentukan basis ruang nol, tadi kan baru basis ruang vektor dan basis ruang baris dan basis ruang kolom. Nah, kalau menentukan basis ruang nol, kita tentukan dulu solusi AX sama dengan nol. Kalau tadi kan cuman ini nggak ada nolnya nih. Nggak ditambah kolom satu lagi kolom nol. Ya. Nah, kalau untuk ruang nol, kita harus tambahkan 1 dengan 0. Kita lakukan OBE, masih sama seperti yang tadi juga, kita lakukan OBE sampai kita dapat ada satu utamanya. Nih. Oke, jadi dari matriks augmented yang terakhir diperoleh 3 persamaan. Jadi dari 3 persamaan ini kita cari solusinya, sehingga kita dapatkan di sini X5-nya sama dengan min 5 X6, X3-nya itu adalah min 3 X4 dikurang 4 X6, dan X1-nya adalah min 3 X2 ditambah 14 X4 ditambah 22 X6. Nah, kita misalkanlah X2 itu sama dengan R, X4-nya sama dengan S, dan X5-nya sama dengan T. Kita peroleh X1-nya berarti sama dengan min 3R ditambah 14S ditambah 22T. X3 kita berarti min 3X4, min 3S dikurang 4T.
dan X5-nya itu sama dengan min 5T. Jadi solusi AX sama dengan nolnya kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor, kita peroleh dia menjadi parameternya ada R, S, dan T. Jadi basis ruang nol itu adalah ini dia, yang 1, 2, dan 3. Ini yang V1, ini V2, dan ini V3. Sehingga dimensi dari ruang nolnya adalah 3. Ada pertanyaan? Belum dulu. Tadi kuliah pagi, deh. Oke. Enggak kok agak lesu mahasiswa saya pikir udah terforsir di pagi hari, makanya saya udah dapat udah kayak orang kecapean semuanya gitu. Udah banyak diemnya. Antara paham dan tidak sama sekali. Saya sih kelihatnya, oh ini mahasiswa saya hari ini tuh paham banget. Karena biasanya pasti kayak ganti-gantian gitu nanya, Bu izin tanya ini. Oh atau dia capek tadi pagi sudah terlalu capek kuliahnya. Atau mahasiswa saya terlalu paham dengan pembahasan saya yang sekarang. Antara dua itulah. Tapi saya sih ngarapnya yang udah pahamnya ya deh, nggak capeknya. Oke, kita Insya Allah. lanjut. Jadi kita juga dapat menentukan basis untuk ruang vektor di Rn dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, kita ingin menentukan basis untuk subruang dari R5 yang dibangun oleh vektornya. Di sini ada V1, V2, V3, dan V4. Ingat ya, kalau yang tadi kan kita dapatnya itu dia dalam bentuk matriks. Soalnya memang menyatakan dia dalam bentuk matriks, terus baru kita mencari basis untuk ruang nolnya. Nah, sementara itu soal yang ini dia menentukan basis untuk ruang vektor dari R5. Vektornya itu jadi dia berupa vektor yang terpisah, ada V1, V2, V3, dan V4. Berarti dia ada 4 baris. Jadi baris pertamanya 1 min 2, ini baris pertamanya jadi V1, baris keduanya jadi V2, baris ketiga V3, dan baris keempatnya jadi V4. Dari V4. Izin, Bu. Hmm, Ini bisa juga berarti untuk kalau misalnya vektornya vektor kolom ya, Bu. bisa. Baik, Bu. Bisa juga. Jadi dari vektor, kan ini jadinya dari vektor, dia berubah bentuknya jadi matriks. Nah, baru dari matriks itu kita lakukan operasi baris elementernya. Ini tahu nggak kenapa dia menjadinya jadi ini nih jadinya baris bukan kolom? Karena disebutkan tentukan baris atau gimana, Bu? Karena Hmm? R5 itu, Bu. Iya, betul, Cid. Karena R5. Nggak ada baris. Saya kan nggak ada. Basis ini, Ade, bukan baris. Salah. Karena R5, betul, Cid. Dia di R5, makanya dia di barisnya. Kalau dia di R4, misalnya di sini, dia baru kita buatkan dalam bentuk 1 min 2 0 0 3, 2 min 5 min 3 min 2 6, V3-nya berapa, V4-nya berapa. Itu. Beda ya. Jadi dia bisa kita nyatakan sebagai matriks 5 kali 4 itu
4 kali 5 maksud saya karena di sini ada dinyatakan subruang dari R5. Oke, setelah dia dalam bentuk matriks, kita lakukan OBE. Ini bentuk OBE-nya. Sehingga satu utamanya kita dapatkan ada 3. Satu yang di belakang satu utama tidak merupakan satu utama lagi. Jadi basis untuk semua baris di R yang mengandung satu utama berarti ada 3. Ada W1-nya 1-2003, ini dia. W2-nya adalah 01320, ini dia. Dan W3-nya adalah 00110, ini dia. Dan dimensinya itu sama dengan 3. Setelah itu ada rank dan nullity. Jadi rank dari matriks A ditulis sebagai rank A. Didefinisikan sebagai dimensi ruang baris atau dimensi ruang kolom dari matriks A. Jadi kita ingat kembali bahwa dimensi ruang baris itu sama dengan dimensi ruang kolom. Nah, yang tadi cheat. Nih. Dimensi ruang barisnya akan sama dengan dimensi ruang kolomnya. Nullity dari matriks A disebut sebagai nullity A dan dia didefinisikan sebagai dimensi dari ruang nol dari matriks A. Untuk matriks A dengan n kolom berlaku hubungan sebagai berikut. Jadi rank A-nya ditambah dengan nullity dari A itu akan sama dengan n. Dengan kata lain, di sini dimensi ruang baris atau dimensi ruang kolom, kita tambahkan dia dengan dimensi ruang nol, itu kita dapatkan sama dengan banyaknya kolomnya, sama dengan n. Jadi rank dari matriks A juga dapat kita artikan sebagai jumlah baris tak nol pada matriks eselon dari hasil reduksi matriks A-nya. Atau sama juga dengan jumlah variabel utamanya atau variabel non-parameter pada solusi umum AX sama dengan 0. Kalau nullity matriks A dapat kita artikan sebagai jumlah parameter di dalam solusi umum AX sama dengan 0. Nah, ada contoh. Kita tinjau kembali contoh sebelumnya. Di sini kan, tadi kan kita sudah ngitung juga ya sebenarnya ruang barisnya berapa, dimensi ruang barisnya berapa, dimensi ruang kolomnya berapa, dan dimensi ruang nolnya berapa. Ya, jadi untuk matriks A ini dia kan matriks berukuran 4 kali 6. Jadi tadi kita sudah hitung dimensi ruang barisnya 3, dimensi ruang kolomnya 3, dan dimensi ruang nolnya sama dengan 3. Berarti kita dapatkan rank A-nya 3 dan nullity-nya 3. Nullity ini dari dimensi ruang 0, rank ini dari dimensi ruang baris ataupun dimensi ruang kolom. Jadi bisa kita buatkan rank A ditambah nullity A itu sama dengan N, karena 3 ditambah 3 itu sama dengan 6. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan rank dengan nullity, misalnya kita nggak mau mencari nullity-nya, kan kita bisa cari dulu rank-nya. Setelah dapat rank-nya, berarti kita tinggal cari nullity A-nya itu sama dengan N dikurang rank dari A. Jadi nggak harus kita cari dimensi ruang baris, habis itu dimensi ruang nolnya. Ada pertanyaan? Saya izin hari ini ngasih tugas ya.
Baik, Bu. Jangan banyak-banyak ya, Bu. Soalnya minggu Pasti depan pasti banyak Cita. UTS, Bu. Udah UTS kalian minggu depan sama saya minggu satu lagi lah ya. Baik, Bu. Ada berapa UTS minggu depan deh? Yang sudah diketahui ada 2, Bu. Mata kuliah kalian ada berapa? Sama saya 2 minggu, bukan minggu satunya lagi deh. Berarti minggu satu lagi yang sudah diketahui ada 2 juga, Bu. Apa aja? Lah, saya pikir saya nggak ada temannya itu. Proyek sama matematika, Bu. Proyek, proyek ada UTS-nya juga, nggak tugas ya? Ada, Bu. UTS-nya presentasi sih, Bu. Nah, presentasi cincai lah sama dia itu. Bukan masalah presentasinya, Bu. Menyiapkan bahan presentasinya, Bu. Iyalah, iyalah. Nah, kita sama-sama mahasiswa deh, saya ngerasain itu kok deh. Saya juga lagi jadi mahasiswa sekarang, mahasiswa S3. Jadi saya merasakan juga mahasiswa yang harus begadang untuk mengerjakan tugas karena saya sendiri setiap minggunya itu harus presentasi sama promotor saya. Itu rasanya kayak dunia kebalik bolak-balik semuanya. Belum lagi harus sama lah kita lagi kerja harus kuliah gitu. Tapi bedanya kalian banyak mata kuliahnya. Saya semester ini itu cuman ada 3. Tapi ya begitulah. Mudah-mudahan kita kuliah kita masing-masing selesai tepat pada waktunya ya. Amin, Amin. Bu. Di mana, Bu? Di Unan, Bu? Saya di Unan juga deh. Di Unan lagi S3, baru semester 1. Jadi per minggunya itu saya harus setoran presentasi sama promotor saya. Jadi bahannya ya yang namanya dulu mungkin DS1 sudah tinggal makai kayak rumus yang nampak, berarti di S2 kemarin sudah mulai mencari rumus baru. Nah, di S3 berarti harus mencari modelnya lagi yang baru. Fikri lagi di mana dia? Ada yang tahu Fikri lagi di mana? Lagi di daerah terpencil kah Fikri? Sehingga sinyalnya tidak ada? Abangnya orang Jakarta, Bu. Fikri. Iya, dia di Jakarta. Tapi ini katanya dia sinyalnya lagi susah, lagi dinas kali nggak? Nggak ada info. Oh, sepertinya kayaknya iya deh, Bu. Nggak tumben kan, nggak ada info. Bu, Hmm, kita misalnya lulus nih dari eh, TRPL ini, Bu. Jadi hmm, dapat eh, satu. gelar STRKOM ya, Bu. Itu Eh, memungkinkan nggak, Bu, untuk lanjut S2 ke matematika, Bu? Mau. Bisa sih, Ada cuma matematika, Des. ya itulah makanya saya agak aneh ya, Van. Nggak, Saya nggak pikir tahu, kalau Bu. Saya dia ngambil S2-nya mungkin misalnya kan banyak tuh S2 kayak dosen-dosen kalian ada yang S2-nya ambil di desain. Kan ada tuh yang kayak Pak Taufik atau mana tahu pengen ngambilnya itu di bagian teknologi informasi juga atau di Tekom. Lah ini serius matematika deh. nggak tahu, Bu. Saya akhir-akhir ini jadi suka jadi Kamu matematika, sama Bu. matematika. Iya, matematika itu memang menyenangkan. Enggak ya, Van? Tidak menyenangkan ya, Van? Min Itu menyenangkan ya, Bu. butuh matrikulasi dulu berarti ya, Bu. Iya, biasanya iya. Tapi saya belum sampai saat ini saya pernah kuliah nyambung-nyambung itu deh. Saya belum pernah ngelihat orang yang perginya kejauhan. Biasanya yang ngambil di misalnya dia S1-nya itu pendidikan matematika. Terus dia S2-nya ngambil matematika murni. Itu mungkin.
Atau misalnya dia S1-nya matematika murni, S2-nya karena matematika murni itu kan kelewat, kalau katanya susah, menurut orang susah. Jadi Kalau diambil pendidikan matematika, itu bisa. Tapi saya belum kalau pernah lihat yang Mas, dari teknologi informasi ngambil matematika, belum pernah saya deh. kalau MTK terapan di UNAN ada Bu? Saya terapan deh. Terapannya Bu? Mm-mm. Jadi Eh, dia masih sama dalam bentuk matematika, maksudnya itu dia masih dalam bentuk satu jurusan matematika, eh, tapi apa keminatannya saja yang berbeda. Jadi ada yang matematika ini orang lebih sukanya ke statistika. Itu berarti yang diurusnya itu ya persoalan statistik, ya persoalan tentang data, atau kayak saya sekarang memang saya dari S1 saya memang matematika terapan. Kalau S1 S2 itu saya bahas tentang stabil stabil kestabilan dari suatu sistem. Nah, kalau sekarang kemungkinan saya akan bahas tentang epidemiologi. Jadi tentang kayak kan COVID kemarin tuh yang banyak. Jadi kayak endemik dari penyakit gitu sekarang. Itu ada permodelannya juga, di matematikanya juga bisa. Menghitung apakah nilai kelahirannya masih masuk akal nggak dengan nilai kematiannya seperti itu. iya Atau Bu. ada juga orang yang memang suka matematika itu yang memang teorinya banget. Jadi kalau memang matematika yang kayak aljabar, yang kayak analisisnya, itu memang bisa dibilang matematika nggak kelihatan gitu. Maksudnya nggak kelihatan, memang dia dalam bentuk rumus saya semuanya. Iya Bu. Kalau Saya statistik coba kan kita bisa gitu. Kenapa? saya coba belajar matematika. Saya lebih Mm-mm. gampang pahamnya ketika saya diberikan contoh di penggunaannya di kehidupan nyata gitu loh. Jadi lebih cocok kayaknya Makanya kalau eh, terapan gitu. matematika terapan. Cuman dibilang terapan deh kalau matematika ini nggak bisa saya langsung misalnya nih kayak kita kan sekarang belajar tentang ruang vektor nih. Saya nggak bisa ujuk-ujuk bilang, nah ruang vektor ini nanti akan kalian pakai pada misalnya mesin ini. Nggak bisa deh. Karena Tapi nggak ada yang Bu, satu saja gitu. iya, tapi kalau di software engineering bisa dicarikan itunya Bu. Eh, Iya, dicari contohnya. ade bukan bukan langsung ada, maksudnya nggak dan saya juga nggak pernah rasanya menjelaskan bahwasanya kecuali dulu saya ngajar matematika diskrit kalau nggak salah. Kalau pernah kan pasti kalian belajar matematika diskrit dulunya yang belajar tentang algoritma RSA. Ada nggak dulu waktu kuliah Ada matematika yang diskrit? bagi, Bu. Udah lupa Hmm? saya. Oh ya udah zaman kapan ya. Nah, itu memang pada matematika diskrit itu bisa dibuatkan langsung misalnya penggunaannya seperti apa. Nah, kayak vektor kemarin ataupun eh, vektor kan kita kayak ada rasanya kemarin nih aplikasinya bisa digunakan untuk apa saja. Saya bisa lihat penggunaan aplikasi eh, vektor dan matriks ini, Bu. Berarti suka dengan matematika jadinya atau memang ada niatan misalnya S2-nya ambil matematika deh gitu. Karena i- saya melihatnya akan sangat mendukung gitu loh, Bu. Kalau misalnya saya paham mendalam di Matematika. matematika, Iya, akan sangat betul. mendukung ke bagian softwarenya gitu loh. Mm-mm. Karena saya juga baru tahu dari Bu Diah, kebetulan kan partner saya Bu Diah kalau di reguler, itu dia sebenarnya orang yang ngajar mesin learning gitu-gitu, atau AI. Jadi dia bilang matematikanya itu Kak, apapun yang di dalam komputer ini, dia harus dibuatkannya dulu atau dikonversinya dulu ke matematika. Barulah si komputer ini bisa apa bisa menyelesaikan persoalan tersebut gitu. Jadi kalau dia tidak terkonversi ke dalam matematika, misalnya kayak kata, dia harus dikonversi dulu ke biner. Biner itu yang baru bisa menjelaskan di
komputernya, Kak? Apa iya? Iya, Bu. Sebenarnya Iya benar, machine Bu. learning itu matriks, Bu, perkalian matriks dan statistiknya. Ada apa namanya? eh, bias dan berat setiap parameternya. Parameternya itu bentuknya Mm-mm. matriks, Bu. Nah, iya kan ini parameter juga bentuknya matriks deh. Iya, Bisa deh kalau mau ada niatan nanti selesai alih kreditnya masuk matematika deh. Tapi Nanti matematika kalau di UNAN ya deh, dia nggak ada kelas jarak jauh gini deh, jadi harus ke kampus. harus datang ya, Bu. Tapi nggak tahu ya zaman Ade nanti ngambil dia udah buat kelas jarak jauh, saya juga nggak tahu gitu. Karena kebanyakan yang ngambil S2 kayak matematika itu kan biasanya orang yang belum bekerja deh. Jarang Iya. saya lihat yang memang orang Tapi yang ada misalnya kelas sudah weekendnya nggak, kerja. Bu? Hmm, zaman saya dulu ada, tapi sekarang saya nggak tahu. Biasanya kelas weekend itu berarti apa SPP-nya lebih tinggi aja daripada yang kelas biasa. Ada Cuman jalur perkara belajar kapannya aja kan. atau ada jalur penelitian, Bu? Kalau S2 belum, S3 yang pakai penelitian deh. Nggak mungkin kamu langsung S3 kan deh. Iya sih, Bu. S3 memang S3 sama sekali saya sekarang tidak ada kuliah, cuman saya harus presentasi progres ke promotor setiap minggu. S3 tidak ada sama sekali, tidak ada masuk kelas, sama sekali tidak ada kuliah, tapi S3-nya by research kan. Baru ini loh mahasiswa saya suka matematika. Jarang. semangat, semangat deh. Nanti, Semangat deh S2 matematika gitu kan Bang. iya. Nanti Masih dibantu sama Ibu nanti itu. masih Aman. pertimbangan, Bang. Diskusi-diskusi kan. Bisa diatur. Weh, banyak orang ngasih Bang Ade semangat. Atau Siti mana tahu mau ikut jejak Bang Ade ambil S2 matematika Siti. Bang Irfan sehat hari ini Bang? Alhamdulillah udah sehat, Bu. Udah Lagi 5 di hari Padang? sakit, Bu. Lagi di Padang, Bu. Lagi di bengkel nih, Bu. Oh pantas agak ribut ya. Iya, Bu. Di bengkel mobil. Lagi ada servis. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya deh. Nanti kalau memang ada minat itu mau dilanjutkan nanti info aja deh. Nanti saya tanyain ke dosen saya nanti deh. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada contoh lagi di sini, tentukan rank dan nullity matriks A. Iya, saya. Rambutan. Jadi kita dari matriks A-nya kita lakukan OBE, di sini kita dapatkan satu utamanya hanya ada 2. Ya. Jadi rank A-nya kita hitung dari jumlah baris tak nolnya dari matriks hasil OBE, ada 2 baris tidak nol pada matriks hasil OBE-nya. Makanya rank A-nya itu sama dengan 2. Nah, kayak yang saya bilang tadi, kita nggak perlu lagi ngitung kayak tadi ruang nolnya berapa. Karena kita sudah langsung bisa menghitung nullity dari A-nya itu akan sama dengan N dikurang dengan rank dari A. Atau N-nya itu sama dengan 6, karena kolomnya ada 6, dikurang dari 2, karena rank-nya tadi ada 2, itu sama dengan 4. Nah, untuk membuktikan, jadi kalau hanya ditanya rank dan nullity, udah buat aja sampai sini. Jadi ini supaya benar nggak rank yang kita peroleh sama dengan 4, kita buktikan di sini bahwasanya nullity dari A itu sama dengan 4. Jadi kita selesaikan dulu AX sama dengan 0. Jadi dari matriks augmented-nya kita dapatkan X2-nya itu sama dengan
2x3 dikurang 12x4 ditambah 16x5 dikurang 5x6. X1-nya itu sama dengan 4x3 ditambah 28x4 ditambah 37x5 dikurang 13x6. Jadi kita misalkan di sini R3-nya, X3-nya itu sama dengan R, X4-nya S, X5-nya T, dan X6-nya itu sama dengan U. Maka solusi untuk AX sama dengan nolnya kita nyatakan sebagai berikut. Sehingga kita dapatkan di sini basis untuk ruang nolnya itu ada 4, ada V1, V2, V3, dan V4. Makanya kita peroleh nullity dari A-nya itu sama dengan 4. Jadi nullity A itu sama dengan 4 juga berarti bahwa jumlah parameter pada solusi umum AX sama dengan nolnya itu sama dengan 4. Jadi pada kasus ini parameter solusinya itu adalah R, S, T, dan U. Dan semuanya merupakan elemen bilangan real. Nah, ini ada equivalent statement. Jadi A-nya punya inverse kah, AX sama dengan nolnya mempunyai solusi trivial kah? Nanti coba dilihat di sini. Nah, ini diberikan sebuah matriks A, tentukan basis dari ruang baris, basis dari ruang kolom. Yang B, tentukan basis dari ruang baris dengan membentuk terlebih dahulu A transposnya. Jadi basis-basisnya terdiri dari vektor-vektor baris semula. Yang C-nya tentukan rank dan nullity-nya. Nah, ini jawabannya. Nanti silakan dilihat. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Materi ruang vektor kita cuman sampai itu saja. Jadi seperti yang saya bilang tadi, materi pada ruang vektor itu ada 6. Berarti kita nanti UTS-nya itu mulai dari logika sampai ruang vektor. Berapa soal, Bu? Banyak, Bu. Biasanya nggak banyak-banyak banget. Izin, Bu. Ya. Kalau di mata kuliah lain, katanya UTS-nya dikasih tugas sekarang terus dikumpulin besok, Bu. Kalau Ibu gimana, Bu? Biasanya ya deh, ini biasanya. Saya pernah ngelakuin yang tugas seperti itu juga, tapi saya nggak ada yang pernah sampai kasih sekarang kumpul besok, atau ada juga yang saya kasih soal sekarang kumpul nanti. Sebenarnya itu tergantung kesepakatan saya dengan mahasiswa sih deh. Dan ada juga saya pernah ujiannya itu memang hidup kamera, saya ngeliatin mahasiswa saya ujian. Kayak tes CPNS kah, tes apa kan bisa tuh saya ngelihatnya dari kamera. Ada juga yang seperti itu. Nah, Ibu saya bagaimana ya tergantung kesepakatan kita, kalian nyamannya gimana. Saya oke nggak menurut saya gitu aja sih, nggak susah-susah. Kalian maunya gimana? Mau yang saya kasih sekarang kumpul besok, atau mau yang saya kasih sekarang kumpul di jam kuliah juga, atau saya kasih sekarang langsung kalian kerjakan dan saya liatin, itu bebas. Maunya gimana? Opsi pertama kayaknya sih, Bu. Gimana, Bang? Opsi pertama, Bu. Ya, berarti kasih sekarang langsung dikerjakan. Kumpulnya besok, Bu. Oh, kumpul besok. Saya pikir kasih sekarang kumpul langsung. Boleh. Opsi kedua. Kalau seandainya saya kasih sekarang kumpul besok boleh. Biasanya saya ngasih waktunya 24 jam. Atau enggak,
Misalnya saya kasih hari ini, berarti dikumpulnya besok di sebelum jam 00. Gitu. Takut amat masih 2 minggu lagi, cuy. Kecepatan kalian bahasnya. Saya minggu depan kuis ya. Siap, Bu. Tentang apa, Bu? Semuanya, Bu? Atau tentang Semuanya. sektornya, Bu? Oh, semuanya. Semuanya. Saya biasanya sebelum UTS itu ada kuis. Nah, dari kuis ini nantinya saya akan kira-kira kalian sudah tahu bahasan soal ujian saya itu seperti apa gitu. Jadi nggak ngambang harus kalian liatin semua gitu loh. Siap, Bu. Ada pertanyaan, kira-kira soal tugas maunya ada berapa banyak? Karena dari tadi saya dengar jangan banyak-banyak ya, Bu. Boleh saya Gini, Bu. kasih 6? 2 atau 3, Bu? Aduh, matematika agak susah ya, Bang, mikirnya, Bang. Dikit. Oke, Bu. Request-nya agak-agak ini ya, Bu. Agak-agak nggak tahu diri juga kalau nge-request abang ini ya. Mungkin boleh 6, Bu. Tapi 6-nya ya memang punya 6 adik gitu lagi, loh, Bu. kan? Jangan dibagi-bagi lagi, Bu. Nah iya, maksudnya dia kalau bahasan mahasiswa reguler saya, Bu ini soalnya berapa? Misalnya saya bilang 5. Nggak punya anak kan, Bu? Kata dia gitu. Nggak, saya ngasihnya soal 6, dia nggak punya anak. Maksud saya bisa bahas satu tentang ruang vektor, satu tentang subruang, satu tentang kombinasi linier, satu tentang bebas atau bergantung linier, begitu. Boleh ya? Boleh, Bu. Kalau nggak Abang ada nih, anak, nggak apa-apa, Bu. Abang kalau minta 2, nanti saya kasih anak 10 nanti, Bang. Itu banyak 20 jadinya. jadi. Iya loh, Cip. Cobalah Citra bayangkan gimana saya membuatkan soal cuma 2, Cip. 6 bahasan saya 2, mau saya keluarkan cuma. Abang ini kan ngadi-ngadi kadang nih. Ya, Bu. Kenapa mau ke Basko, Bang, hari ini? Enggak, Bu. Soal tugasnya dikumpul minggu depan ya, bukan dikumpul besok ya. UTS Oke, yang Bu. dikumpul dalam 24 jam. Baik, Ibu. Baik, Ada Bu. pertanyaan? Materi saya sudah kirim belum ya? Udah, Bu. Tapi untuk soal ujian, saya minta waktu sampai, pokoknya hari ini akan saya kirim karena saya nanti akan lengkapi soal saya dengan codingan MATLAB-nya. Jadi nanti kalian cari di MATLAB, benar nggak codingan itu kalian masukkan, nanti benar nggak hasil yang didapatkan gitu. Boleh? Boleh, Bu. Jadi UTS-nya gabung sama nanti ada praktek MATLAB-nya juga ya, Bu? Iya, betul. Jadi kadang kan kita udah ngerjain nih bahasan teorinya, terus ternyata teorinya kita jawab A, di MATLAB ternyata jawabannya B loh. Berarti kalian salah hitung berarti gitu. Makanya supaya bisa mencari jawaban benarnya aja. Ada pertanyaan lain? Jam berapa kuliah lagi? Jam 2 ya? Sama Bu Novi ya? Iya, Ya. Bu, jam 2. Oke, saya bikin soalnya dulu ya. Terima kasih semuanya. Izin saya tutup kalau tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Cukup, Bu. Cukup. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.